Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Analisis Aplikasi Berbasiskan AR Mengenai Furnitur Rumah untuk dosen Bu Dewi Laraswati. Untuk kelompoknya sendiri di sini ada Azwar, ada Reza Nur Ilahi, ada Dava Ramadan, Lastiur Purba, Rifki Haikal, dan Muhammad Irfan Andika Akbar. Langsung aja kita ke abstrak. Teknologi augmented reality ini telah berkembang pesat dan menawarkan berbagai manfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk dalam proses pemilihan furnitur rumah. Penggunaan aplikasi berbasis AR memungkinkan konsumen untuk memvisualisasikan furnitur secara realistis dalam ruang mereka, memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan inovatif. Penelitian itu bertujuan untuk menganalisis preferensi pengguna terhadap aplikasi AR dalam membantu memilih furnitur rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner sebanyak 15 responder yang telah menggunakan aplikasi AR dilibatkan untuk memberikan penilaian terhadap berbagai aspek aplikasi, seperti kemudahan pengguna, kualitas penilaian terhadap berbagai aspek aplikasi, kualitas visualisasi, informasi, detail furnitur, dan pengambilan keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap aplikasi AR. Aspek yang mendapatkan skor tinggi mencakup kemudahan membayangkan furnitur di ruang tertentu, kelengkapan informasi furnitur, dan antarmuka yang intuitif. Namun, ada beberapa respon mengungkapkan bahwa kualitas visualisasi dan kesederhanaan antarmuka masih dapat ditingkatkan. Kesimpulannya ini, aplikasi AR merupakan inovasi yang efektif untuk membantu konsumen dalam proses pemilihan furnitur. Masuk ke bab 1, latar belakang. Latar belakang dalam era digital yang terus berkembang pesat, teknologi, informasi, dan komunikasi semakin menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Menurut dikutip Dian Sudiantini et al. 2023, salah satu inovasi yang menonjol di era ini adalah teknologi augmented reality yang telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk pendidikan, hiburan, kesehatan, hingga industri komersial. Menurut Sugiarso et al. 2024. Dalam industri furnitur, teknologi AR muncul sebagai solusi inovatif yang membantu kebutuhan konsumen akan visualisasi produk yang lebih realistis dan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif. Taufik Rohman dan Ali Romi. Aplikasi berbasis AR memungkinkan pengguna untuk memproyeksikan gambar furnitur secara digital ke dalam ruang fisik mereka dengan bantuan kamera dan sensor perangkat. Pengguna dapat melihat bagaimana furnitur akan terlihat dan berfungsi di lingkungan yang sebenarnya. Bahkan sebelum melakukan pembelian, hal ini memberikan keuntungan besar baik bagi konsumen maupun produsen. Contohnya bisa kita menggunakan aplikasi yaitu IKEA. Bagi konsumen, teknologi ini membantu meminimalkan risiko ketidakcocokan furnitur sebelum ia membeli di ruang yang ia miliki. Sementara itu, bagi produsen, penerapan AR dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, memperkuat loyalitas merek, dan membuka peluang untuk diferensiasi di pasar yang kompetitif. Namun, meskipun teknologi AR menawarkan potensi besar, penerapan teknologi ini di industri furnitur masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan non-teknis. Salah satu kendala utama adalah kualitas visualisasi yang dihasilkan oleh aplikasi AR, yang harus mampu menampilkan detail produk dengan akurasi tinggi. Dan masih ada sebagian konsumen yang masih menggunakan uh, alat bantu digital yang kurang memadai. Maksud dan tujuan.
Maksud penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan teknologi augmented reality dalam aplikasi yang dirancang untuk membantu konsumen memilih furnitur rumah. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aplikasi berbasis AR dalam membantu pengguna memilih furnitur rumah, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan aplikasi AR yang sudah tersedia di pasar, memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan aplikasi berbasis AR di industri furnitur. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: satu, bagaimana efektivitas aplikasi berbasis AR dalam meningkatkan pengalaman pengguna dalam memilih furnitur rumah. Apa saja kelebihan dan kekurangan aplikasi AR yang ada di pasar saat ini? 3. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi AR untuk furnitur rumah? Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat melalui Google Form. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh yang lain. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi terhadap metode penelitian. Satu, populasi dan sampel populasi penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki minat terhadap teknologi augmented reality dalam memilih furnitur rumah. Sampel penelitian ini adalah 15 responden yang didapat melalui survei dari kuesioner Google Form. 2. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2. Yang pertama, variabel bebas. Aplikasi augmented reality untuk furnitur rumah. 2. Variabel terikat. Persepsi pengguna terhadap efektivitas aplikasi augmented reality dalam membantu memilih furnitur rumah. Ketiga, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur persepsi responden terhadap pengalaman menggunakan aplikasi AR untuk furnitur rumah. 4. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kuesioner. Kuesioner dibuat dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian. Kedua, penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada masyarakat melalui Google Form. Yang ketiga, pengumpulan data dan data kuesioner dikumpulkan melalui Google Form. Yang keempat, analisis data kuesioner. Dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data. Ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada analisis persepsi pengguna terhadap aplikasi berbasis augmented reality untuk memilih furnitur rumah. Ruang lingkup penelitian mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, subjek penelitian. Penelitian ini melibatkan 15 responden yang telah menggunakan aplikasi AR untuk memvisualisasikan furnitur di ruang mereka sebelum melakukan pembelian. Kedua, objek penelitian. Objek penelitian adalah aplikasi berbasis AR yang digunakan untuk memilih furnitur rumah dengan perhatian khusus pada fitur-fitur seperti kualitas visualisasi, kelengkapan informasi furnitur, antarmuka pengguna, dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan pembelian. Ketiga, aspek dianalisis. Penelitian ini menganalisis persepsi responden terhadap 1. Kemudahan membayangkan furnitur di ruang yang dimiliki. 2. Kualitas visualisasi furnitur dalam aplikasi AR. Ketiga, kelengkapan informasi terkait ukuran, dimensi, dan detail furnitur.
Keempat, kemudahan aplikasi dalam membantu pengambilan keputusan pembelian. Kelima, tingkat kemudahan antar muka pengguna aplikasi. Selanjutnya di sini ada batas penelitian. Penelitian ini dibatasi pada respon yang memiliki pengalaman menggunakan aplikasi AR untuk memiliki furnitur rumah. Penelitian ini mencakup analisis aplikasi AR secara teknis maupun evaluasi ekonomi terhadap dampak penggunanya. Dengan ruang lingkup ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi pengguna terhadap aplikasi AR dalam konteks pemilihan furnitur rumah. Sistema, Sistematika penulisan. Lanjut ya, pendahuluan. Di sini ada bab satu. Bab satu pendahuluan. Bab ini digunakan untuk mendefinisikan persoalan. Kedua adalah landasan teori. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan dasar teori. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 pembahasan. Serta terakhir ada kesimpulan dasaran. Mungkin bisa dilanjut bab 2, Mas Dava. Udah. Ya, sama-sama, Kak. Bab 2, landasan teori. Bagian 2,1, furnitur. Furnitur merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan rumah, kantor, maupun ruang publik. Menurut Tasik et al. 2024, furnitur didefinisikan sebagai berbagai jenis perabot yang dirancang untuk mendukung aktivitas manusia seperti duduk, tidur, menyimpan barang, dan bekerja. Selain fungsinya, furnitur juga memiliki nilai estetika yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keindahan suatu ruangan. Secara umum, furnitur dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi dan material pembuatannya. Kategori utama mencakup furnitur untuk keperluan rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur, lemari, furnitur kantor seperti meja kerja dan kursi ergonomis, serta furnitur ruang publik seperti bangku taman dan meja di ruang tunggu. Sutejo et al. 2004. Material yang digunakan datan itu beragam, mulai dari kayu, logam, plastik, hingga kombinasi material modern seperti kaca dan serat karbon. Kayu merupakan salah satu bahan yang paling umum digunakan karena kekuatan dan kemudahan dalam membuat. Sementara logam sering digunakan untuk rangka atau aksen desain yang lebih modern. Dalam perkembangan industri, furnitur juga dibagi menjadi tiga, yaitu tiga konsep desain seperti minimalis, vintage, dan modern. Produk yang dibuat dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Dalam kesimpulannya, furnitur tidak hanya berfungsi sebagai perabot, tetapi juga menjadi elemen yang mendukung produktivitas, kenyamanan, dan estetika suatu ruang. Pemilihan furnitur juga harus mempertimbangkan beberapa faktor. Lanjut, Dab. Mungkin Azwar bisa melanjutkan. Oke, Baik, perkenalkan nama bisa saya. dilanjut dengan yang lain. Oke, baik. Makasih, Dap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azwar Ambe. Dari mana ya tadi? Dari augmented reality aja langsung 2.2. Oke. 2.2 Augmented Reality dan kurung AR. Augmented Reality adalah teknologi yang menghubungkan dunia nyata dengan elemen digital yang dihasilkan oleh komputer dalam bentuk visual, suara, atau elemen interaktif lainnya secara real time. AR kemungkinan penggunaan untuk berinteraksi dengan elemen virtual yang muncul
batas lingkungan nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata pintar. Menurut Azumah dan kurang Rahman et al. 2024, AR memiliki 3 karakteristik utama, yaitu 1. Menghubungkan dunia nyata dan virtual. 2. Berjalan secara interaktif dalam waktu nyata. Dan 3. Memadukan elemen virtual dengan lingkungan nyata secara akurat dalam ruang 3 dimensi. Prinsip kerja augmented reality bekerja dengan menggunakan kamera, sensor, algoritma prosesan data, perangkat AR, mendeteksi lingkungan sekitar melalui kamera atau sensor. Kemudian memproses informasi tersebut untuk mendapatkan elemen digital pada lokasi yang sesuai, algoritma pemetaan, dan pelacakan posisi kemungkinan elemen virtual tetap stabil dalam ruang fisik meskipun perangkat atau penggunaan bergerak. AR telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hiburan, pemasaran, dan rancangan produk. Dalam pendidikan, AR digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar seperti menampilkan model 3 dimensi, organ tubuh manusia, dan pelajaran biologi. Dalam kurung Susanto et al. 2025. Dalam bidang hiburan, AR digunakan pada game seperti Pokemon Go yang mengintegrasikan elemen virtual ke dalam lokasinya dunia nyata. Di sektor pemasaran, AR memberikan pengalaman interaktif kepada pelanggan seperti mencoba produk secara virtual seperti sebelum membeli. Misalnya aplikasi AR dalam industri furnitur, kemungkinan konsumen memvisualisasikan bagaimana perabot tertentu akan terlibat di rumah mereka. Dalam kurung Alingga dan Matt Suartana 2024. Keunggulan utama AR adalah kemampuannya untuk menyediakan pengalaman interaktif yang mendalam dan personalisasi tinggi. Teknologi ini dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan mempercepat pemahaman informasi melalui visualisasi yang lebih jelas. Namun AR juga menghadapi tantangan seperti biaya pengembangan yang tinggi, kebutuhan perangkat keras yang kompatibel, dan keterbatasan dan dalam akurasi pelacakan posisi di lingkungan tertentu. Dalam kurung Delgado et al. 2020. Seiring dengan berkembangnya teknologi, AR terus mengalami inovasi, terutama dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan dalam kurung AI dan 5G. Integrasi AR dengan AI kemungkinan pengenalan objek yang lebih akurat dan interaksi yang lebih cerdas. Teknologi 5G dengan kecepatan transfer data tinggi dan latensi rendah membuka peluang untuk pengalaman AR yang lebih mulus dan real time. Oke, lanjut. Ya, lanjut. 2.3 aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu pada perangkat elektronik, seperti komputer, smartphone, atau tabel. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan berbagai tugas, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga pengolahan data. Menurut Pesman, PEN 2025, aplikasi dapat didefinisikan sebagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi pengguna dengan antarmuka yang ramah. Aplikasi dapat dikategorikan berdasarkan platform. Ada aplikasi berbasis desktop, contohnya seperti Windows, Mac OS, Linux, aplikasi berbasis web, ada HTML, CSS, ada Google Doc, email, dan aplikasi e-commerce. Aplikasi mobile, di sini ada seperti Google Play. Contoh aplikasi ada media sosialnya, ada Instagram, di navigasi ada Google Map, dan aplikasi game ada Candy Crush, dan lain-lain. Nah, ada lagi aplikasi berbasis cloud. Aplikasi berbasis cloud ini menyimpan cadangan data secara online. Keuntungan utamanya adalah fleksibilitas dalam akses dan skalabilitas. Contohnya adalah Dropbox dan Microsoft OneDrive. Antarmuka pengguna, user interface UI.
UI mencakup desain visual dan tata letak aplikasi untuk memastikan aplikasi mudah digunakan dan menarik. Pengalaman pengguna, user experience atau UX. UX berkaitan dengan bagaimana aplikasi memberikan pengalaman yang memuaskan dan efisien kepada pengguna saat menjalankan tugas tertentu. Ada back-end, ada keamanan aplikasi. Aplikasi berbasis AR. Aplikasi berbasis augmented reality ini adalah perangkat lunak yang menggabungkan elemen-elemen dunia nyata dengan objek digital dalam bentuk visual, suara, ataupun elemen interaktif lainnya secara real time. Aplikasi berbasis AR dapat dibagi berdasarkan fungsinya. Ada yang berdasarkan industri hiburan, contohnya seperti game Pokemon Go yang pernah hype zaman dulu. Ada aplikasi AR di pendidikan dan pelatihan. Ada aplikasi AR di e-commerce dan pemasaran. Contohnya ini di sektor e-commerce memungkinkan aplikasi konsumen untuk memvisualisasikan produk dalam kehidupan nyata. Nah, contohnya itu IKEA. IKEA menggunakan aplikasi AR untuk memungkinkan pelanggan melihat bagaimana furnitur akan terlihat di ruang mereka sendiri sebelum ia membeli. Nah, ada di aplikasi AR di kesehatan. Di kesehatan itu bisa digunakan untuk prosedur medis seperti bedah. Nanti dia ada visualisasinya. Hmm, Nah, lanjut ke bab 3, ada metode penilaian. Mungkin bisa dilanjut oleh yang lain. Oke, saya Rifki Haikal. Untuk bab 3, metode penelitian. Jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis persepsi penggunaan terhadap aplikasi berbasis augmented reality atau AR dalam memilih furnitur rumah. Teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, kita menggunakan kuesioner dan dengan cara menggunakan Google Form. Nah, pengumpulan data itu kami menggunakan teknik kuantitatif dan data deskriptif. Untuk memastikan validasi dan reliabilitas data yang diperoleh, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan. Pertama, desain kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi penggunaan terhadap aplikasi berbasis AR dalam memilih furnitur rumah. Liket untuk mengukur tingkat persetujuan dan ketidaksetujuan responden terhadap sejumlah pernyataan terkait pengalaman dan persepsi mereka terhadap aplikasi AR. Kami menggunakan pertama sangat tidak setuju, terus kedua tidak setuju, dan ketiga netral. Terus 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, untuk prosedur penyebaran kuesioner kami sebarkan menggunakan Google Form ke beberapa orang menggunakan email dan media sosial. Nah, untuk kriteria responden penelitian ini terdiri dari 15 orang. Nah, harusnya kan lebih dari 15 orang ya. Mungkin kami akan koreksi yang ini menjadi lebih dari 15 orang, 30 orang atau lebih. Untuk kriteria yang relevan dengan topik penelitian kriteria yang digunakan untuk memilih responden adalah pertama, memiliki pengalaman penggunaan aplikasi AR untuk memilih furnitur rumah. Yang kedua, memiliki pengetahuan dasar terhadap teknologi AR. Ketiga, berusia antara 18 sampai 50 tahun. Yang keempat, memiliki akses dan keterampilan dalam menggunakan perangkat teknologi, smartphone, dan tablet untuk penggunaan aplikasi AR. Yang kelima, masing-masing responden diharapkan untuk memberikan tanggapan berdasarkan pengalaman mereka menggunakan aplikasi AR dalam memilih furnitur rumah. Yang keenam, pengumpulan data. Kami menyebarkan kuesioner itu dalam waktu 7 hari untuk pengisian kuesioner. Kemudian untuk pengolahan data, verifikasi data, kami memverifikasi data, kelengkapan dan keabsahan data. Kemudian akan memiliki kuesioner yang telah diisi untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dijawab. Nah, kami verifikasi akan di pendataan data dengan format spreadsheet atau Excel untuk mempermudah analisis.
Yang selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari pernyataan-pernyataan tertutup dan terbuka. Kuesioner ini disusun berdasarkan rumusan massa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pernyataan dalam kuesioner dirancang untuk mengukur sebagai aspek seperti pertama, persepsi penggunaan terhadap efektivitas aplikasi AR. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan aplikasi AR yang ada di pasaran. Yang ketiga, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi AR untuk furnitur rumah. Teknik analisis data. Untuk analisis data yang telah kami jelaskan sebelumnya itu menggunakan kuantitatif dan metode statik deskriptif. Jadi kami kumpulkan datanya, kemudian menggunakan Excel kami olah menjadi sebuah grafik. Nah, kami filter data tersebut berdasarkan deskripsi sangat setuju dan tidak setuju yang tadi dijelaskan ada beberapa kategori. Next, Mas. Mungkin itu saja. Lanjut ke bab selanjutnya. Sekian dari saya. Boleh dilanjut, Kastiur. Oke, perkenalkan, nama saya Lastiur Purba, mau melanjutkan presentasi pembahasan di tempat hasil data penelitian kuesioner. Penelitian ini melibatkan 15 responden yang terdiri dari berbagai kelompok usia dan jenis kelamin. Dari 15 responden, mayoritas telah menggunakan aplikasi berbasis augmented reality atau AR. Untuk melebihi furnitur rumah, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap 5 aspek representasi mengenai aplikasi AR, yaitu kemudahan membayangkan furnitur di ruang, kualitas visualisasi, detail informasi, ukuran, dan dimensi. Pada aspek aspek kemudahan mengambil keputusan, mayoritas responden memberikan skor 5, menunjukkan bahwa aplikasi AR sangat membantu dalam proses tersebut. Sementara itu, antarmuka pengguna mendapatkan skor yang lebih beragam dan beberapa responden memberikan skor 2, mengidentifikasikan adanya ruang untuk memperbaiki desain antarmuka aplikasi. Selanjutnya, analisis data responden. Berdasarkan data, terkumpul beberapa pola dan kemudian penting dapat diidentifikasikan seperti profil responden berasal dari berbagai kelompok usia dengan usia termuda 20 tahun dan tertua 54 tahun. Sebagian besar responden berusia antara 20 hingga 30 tahun menunjukkan bahwa aplikasi AR lebih banyak digunakan oleh generasi muda. Pengalaman menggunakan aplikasi AR seperti di gambar, adapun antara furnitur rumah seperti ya dan tidak, semua responden telah menggunakan aplikasi berbasis AR untuk memilih furnitur rumah. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi AR mulai diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat membantu dalam mengambil keputusan terkait furnitur. Selanjutnya, kemudahan membayangkan furnitur seperti di gambar. Sebanyak 13 orang setuju atau sangat setuju. Skor 4 dan 5, rata-rata skor untuk pernyataan ini dalam 5 menunjukkan bahwa aplikasi AR dianggap sangat membantu dalam membayangkan furnitur di ruang yang tersedia. Selanjutnya, kualitas visualisasi furnitur seperti memberikan penilaian setuju dan sangat setuju. Dengan beberapa responden memberikan skor 3 sebagai tanggapan atau kualitas visual yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Terus detail informasi, ukuran, dimensi, kemudahan pengambilan keputusan. Sebanyak 14% memberikan penilaian setuju atau sangat setuju, skor 4 dan 5, rata-rata skor untuk detail informasi adalah 4,4
menunjukkan bahwa aplikasi AR memberikan informasi yang cukup mendetail terkait furnitur. Kemudahan pengambilan keputusan, memberikan penilaian setuju dan sangat setuju. Rata-rata skor untuk aspek ini adalah 4,6, mengindikasikan bahwa aplikasi AR sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan juga. Selanjutnya, antar muka pengguna. Sebanyak 13 orang memberikan penilaian setuju dan sangat setuju. Pengguna adalah 4,3. Ya, mungkin Selanjutnya, bisa dilanjut. Dapa penutup. Edap. Bab kelima penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi AR berbasis augmented reality ini memiliki pengaruh yang positif terhadap proses pemilihan furnitur rumah. Mayoritas responden menyatakan bahwa aplikasi AR ini mempermudah mereka dalam membayangkan furnitur di ruangan yang dimilikinya. Mungkin sarannya, berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Bagi pengembang aplikasi AR, meningkatkan kualitas visualisasi furnitur agar lebih realistis dan mendekati ekspektasi pengguna. Menyederhanakan antarmuka pengguna sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pengguna yang kurang akrab dengan teknologi. Menambahkan fitur interaktif seperti simulasi tata letak furnitur yang lebih fleksibel atau penyesuaian warna dan material furnitur secara langsung. Mungkin bagi peneliti selanjutnya, melakukan penelitian dengan jumlah responden yang lebih besar, betul. Mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain, seperti tingkat kepercayaan pengguna terhadap informasi yang disajikan aplikasi AR. Mengembangkan studi komparatif antara aplikasi AR dengan metode tradisional dan pemilihan furnitur untuk memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing metode. Bagi pengguna aplikasi AR, mengoptimalkan pengguna aplikasi AR dengan mempelajari seluruh fitur yang tersedia agar mendapatkan manfaat maksimal. Memberikan masukan dan ulasan konstruktif kepada pengembangan aplikasi untuk membantu mereka meningkatkan kualitas. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.